Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita belajar dari tema 4, tema 4, pembelajaran 3 dan 4 ya. Oke. Baiklah, kita lihat di sini anak ibu yang baik. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Semalam sudah kita pelajari juga ini. Pasar ini adalah tempat umum ya anak ibu yang baik ya. Ya, tempat umum. Jadi tempat umum itu seharusnya perlu dijaga kebersihannya. Pasar terdiri dari 2 macam, yaitu ada pasar tradisional, ada pasar modern. Pasar modern itu yang sering kita jumpai pasar yang bersih ya, dan di dalamnya setiap barang yang dijual sudah ditentukan harganya. Contohnya apa itu? Plaza ya, Carrefour, Medan Mall ya, apalagi Indomaret, Maju Bersama, Alfamart, Alfamidin ya. Itu termasuk pasar modern ya. Tempatnya bersih, lengkap lagi AC-nya, terus itu WC-nya pun bersih karena memang di sana diusahakan mereka seperti itu bersih ya. Di sana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi coba kita lihat kalau kita ke pasar tradisional ya. Memang sih ada pasar tradisional bersih seperti pasar MTC, tempat penjualan kain itu bersih ya. Karena pasar tradisional itu pasar yang bisa tawar-menawar harganya. Pasar yang bisa tawar-menawar harganya ya. Pasar MTC lah dulu kita lihat yang paling dekat ke sekolah kita. Di tempat penjualan kainnya bersih ya, memang di sana bisa tawar-menawar ya. Pasar tradisional kainnya bersih. Tapi kalau kita lihat pasar penjualan sayur dan buahnya, kotor, terasa bau. Sampahnya di mana-mana banyak, bertumpuk-tumpuk ya. Pokoknya kotor sekali ya. Seharusnya itu dibersihkan rapi. Memang sih ada nih tukang kebersihan mereka. Cuma orangnya yang berjualan itu yang tidak menjaga kebersihan. Suka-suka mereka melempari sayur mereka yang sudah busuk, sampah-sampahnya ya. Sampah-sampah buahnya bukan ditaruh di tempat entah keranjang, entah tong ya, tapi suka-suka mereka melempari ya. Bau sekali, meletakkannya suka-sukanya. Selain itu, WC-nya juga bau ya. Kenapa bau? Mereka tidak menyiram dengan bersih ya. Bau. Coba kalau kita lihat WC dekat Maju Bersama, MTC bersih ya, airnya pun jernih, tempatnya tidak ada sampah. Begitu juga kalau kita pergi ke Bangkok ya, pasar Bangkok suka rame. Wah, pasar tradisional sungguh jorok. Selain becek, banyak kali sampah-sampahnya berserakan di mana-mana, tidak bersih. WC-nya juga banyak sampah, tidak disiram bersih. Apalagi kalau WC sering kita masukkan sampah, bisa tersumbat ya, menyebabkan sangat jorok dan bau ya anak ibu yang baik ya. Oleh karena itu harus dijaga kebersihannya ya, seharusnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bekas-bekas jualan mereka tidak boleh dibuang sembarangan. Oke, baiklah, kita lihat di sini ada beberapa bangun ruang, balok dan prisma ya. Ada juga kubus ya, ini balok, prisma, dan ini prisma segitiga, prisma segi 4 atau berbentuk trapesium. Semalam udah kita pelajari nih prisma ini, segi 4 ini atau berbentuk trapesium ini, dia memiliki rusuk. Coba di bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, memiliki rusuk 12 ya, titik sudut 1 2 3 4 5 6 7 8, memiliki titik sudut 8, memiliki sisi ke sana sisi 1, ke sini 2, ke sini 3,
ke sini 4, ke atas 5, ke bawah 6, memiliki sisi 6. Jadi dia memiliki tadi rusuk 12, titik sudut 8, sisi 6. Kalau kita lihat di sini bangun mana saja kah yang sama dengan dia, seperti itu jumlah sisinya. Ini kubus, balok sama ya. Kalau segitiga ini sama dengan ini. Hitung sendiri anak ibu yang baik ya. Sudah kita pelajari beberapa hari ini ya. Oke. Jadi coba lihat ini. WC umum yang kotor. Harus dibersihkan. Yang tadi kita lihat itu ya. Seharusnya harus dibersihkan, terus disiram ya. Kalau kita ke WC harus disiram ya. Jangan sampahnya dibuang berserakan. Coba lihat ini. Di WC banyak kali sampah berserakan. Ada puntung rokok. Kotor sekali ya anak ibu yang baik. Bahkan ada orang yang nakal, tisunya pun dimasukkan ke WC. Akhirnya WC-nya tersumbat. Lama-lama WC-nya bau. Orang sembarangan buang air kecil jadinya. Sembarangan buang air besar ya. Seharusnya harus dijaga kebersihannya ya. Dibuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan di situ anak ibu yang baik ya. Oke. Oke, kita lihat ini ya, nanti kita pelajari ada sabun ya, sabun ini bisa kita bentuk keterampilan anak ibu yang baik atau hiasan. Dari sabun ini ada kita congkel, nanti bisa kita berbentuk bunga. Kenapa bisa? Karena sabun itu lunak ya, bisa kita buat berbentuk asbak ya. Kalau dulu sering ibu praktekkan di sekolah, tapi memang murid ibu dulu yang mempraktekkannya mulai dari kelas 3 ke kelas 5 ya. Oke. Ini dari sabun ini bisa kita buat gambar ikan ya, kita bentuk ya, kura-kura, bunga, boneka-boneka ya. Tapi memang memakan waktu lama. Sekarang kita tidak bisa. Karena waktu kita hanya sebentar di sekolah ya. Karena pengaruh Covid cuman 2 jam. Apalagi Jumat Sabtu nanti 1,5 jam. Jadi kita tidak sempat mempraktekkannya ya. Karena di sekolah itu tidak boleh terlalu lama ya. Karena kita memiliki gelombang ya, 2 gelombang. Jadi harus dibagi 2. Aturan kita pakai semua waktunya untuk kita, terpaksa dibagi 2 ya. Oke. Jadi itulah. Baiklah anak ibu yang baik, dari sabun batang ini berbentuk balok kan. Coba lihat ini balok ya. Dikatakan di sini apa itu, sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang ya. Jika disusun, balok dapat membentuk pola-pola tertentu. Maksudnya pola-pola tertentu seperti ini. Coba lihat. Diletakkan ya, diberdirikan, diletakkan bentuk tidur, diberdirikan, diletakkan bentuk tidur, diberdirikan. Ini membuat kita apa? Fokus ya. Kita harus serius ya ini. Karena di sini diuji ingatan kita, ingatan ya. Karena harus serius seperti ini. Nah, tidur, berdiri, tidur, berdiri, diletakkan berbentuk tidur. Nah, di sini apa? Di sini harusnya berbentuk tidur lagi, berdiri ya. Seperti ini, harus tidur, berdiri, habis tidur, berdiri ya. Oke, harus uji ingatan kita. Ini dikembalikan. Tidur 2 kali, berdiri 1. Nah, diletakkan berbentuk tidur 2, berdiri 1, diletakkan bentuk tidur 2, berdiri 1. Diletakkan berbentuk tidur masih 1 ya. Harusnya tambah kayak gini 1, berarti seperti ini, tambahkan di sini, baru berdiri di sini ya. Jadi kita diuji ingatan kita ya. Harus serius, fokus ya. Tidak boleh main-main karena kita dilihat di sini. Di sini dibuat lagi 3. Berdiri, 1 berbentuk tidur. Berdiri. Ini masih 2, ini 3. Nah, buat 1 lagi di sini ya. Supaya 3, baru nanti buat 1 lagi di ujungnya. Jadi kita diingatkan supaya lebih serius dan fokus. Baiklah anak ibu yang baik. Setiap hari jagalah kebersihan di tempat kita, di tempat umum ya. Supaya terhindar dari penyakit dan polusi udara. Karena sampah yang bau menyebabkan polusi udara ya. Selain itu, banyak nanti lalat di sampah tersebut akan membawakan
bakteri. Oleh karena itu jagalah kebersihan ya. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.